Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 6, yaitu luas dan volume bangun ruang. Namun kali ini saya akan membahas tentang luas dan volume limas, kerucut, dan bola. Berbicara tentang bangun ruang, kita harus mengetahui dulu pengertian tentang bangun ruang. Pengertian bangun ruang menurut para ahli yaitu bangun artinya dalam bidang matematika yang berarti memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Namun, bangun ruang juga disebut juga sebagai bangun 3 dimensi. Kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang limas. Yang pertama yaitu pengertian limas. Di sini kita telah melihat gambar limas segi 4. Limas ialah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak atau sebagai alas dan beberapa sisi segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis limas, di mana kita lihat pada slide ini terdapat 4 macam gambar limas. Yang pertama, gambar limas segitiga, yang di mana alasnya berbentuk segitiga. Yang kedua, gambar limas segi 4, di mana alasnya berbentuk segi 4 atau persegi. Yang ketiga, gambar limas segi 5, alasnya berbentuk segi 5. Dan yang keempat, gambar limas segi 6, alasnya berbentuk segi 6. Ke slide berikutnya yaitu tentang jaring-jaring limas. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis jaring-jaring limas. Yang pertama ini gambar jaring limas segitiga agar kita mudah untuk membuat limas segitiga. Nah, ini yang kedua, gambar jaring-jaring limas segi 4. Ya. Unsur-unsur limas yang terdiri dari sisi tegak, rusuk tegak, tinggi limas, dan tinggi sisi tegak, dan serta sisi alas. Tinggi limas adalah jarak terdekat
titik puncak dengan alas. Sedangkan tinggi sisi tegak yaitu jarak terdekat titik puncak dengan rusuk-rusuk alas. Nah, ini perhatikan, bedakan mana yang sisi tegak dan tinggi limas. Tinggi sisi tegak yaitu berada di antara segitiga BC. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk mencari rumus luas permukaan limas. Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah seluruh luas sisi tegak. Nah, berbicara tentang permukaan limas berarti ini adalah kulit dari limas ini ya, kulitnya atau di atas dari alasnya. Nah, soal berikut diketahui tinggi limas adalah 12 cm, alasnya adalah 10 cm. Sedangkan tinggi sisi tegak ini, jadi bedakan mana sisi tegak dan mana tinggi limas. Nah, sisi tegak ini berupa segitiga, di mana segitiga ini ada segitiga limas ini ada 4 ya. Ini segitiga BCE, CDE. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk volume limas. Nah, di sini ada rumus untuk mencari volume limas. Volume limas, untuk mencari volume limas yaitu sepertiga dikali volume prisma, di mana untuk mencari volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Maka untuk menuliskan volume limas atau mencari volume limas yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Tinggi limas berikut adalah 8 cm, sedangkan alasnya adalah 120 cm. Luas alasnya 120 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume limas. Nah, sekarang kita tuliskan rumusnya yaitu. Sekarang kita pindah ke bangun ruang kerucut. Nah, biasa kan kita lihat ada gambar seperti ini ya, kerucut. Contohnya bola topi ulang tahun, terus topi petani yang biasanya dipakai ke sawah itu berbentuk kerucut. Nah, kerucut ini sendiri merupakan ruang sisi lengkung di mana bangun-bangun ruang yang lainnya adalah tabung dan bola. Jadi perpaduan antara gambar tabung dan bola. Nah, di sini kita lihat D ini adalah tinggi kerucut, S ini adalah panjang sisi miring kerucut, sedangkan R adalah jari-jari dari alas lingkaran kerucut. Ya, sekarang kita mempelajari tentang unsur-unsur bangun ruang kerucut. Nah, di sini ada 4, yaitu pertama, sisi alasnya berbentuk lingkaran yang berpusat pada titik O. Yang kedua, OC disebut tinggi dari kerucut atau titik OC ini disebut tinggi kerucut. Yang ketiga, jari-jari lingkaran alas yaitu titik OB dan diameternya B sama dengan 2OB. Yang keempat, sisi miring BC disebut apotema atau juga disebut garis pelukis. Jaring-jaring kerucut. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, untuk membuat kerucut kita buat seperti ini. Jadi perpaduan antara lingkaran ya, dan tabung. Contohnya ada di bawah ini. Nah, itu tadi yang tadi saya sebutkan yaitu topi ulang tahun ataupun topi yang biasa dipakai para petani.
Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya, yaitu tentang rumus untuk mencari luas dan volume bangun ruang kerucut, di mana rumus untuk luas alas kerucut adalah Pi kali R kuadrat. Sedangkan rumus untuk mencari luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Jadi, untuk mencari luas seluruh permukaan kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut, atau Pi R kuadrat ditambah Pi kali R kali S. Sedangkan untuk mencari volume kerucut yaitu sepertiga dikali Pi R kuadrat dikali T. Sekarang kita melihat contoh soal kerucut, di mana diketahui S atau sisi selimutnya adalah 15 cm, R atau jari-jarinya adalah 7 cm, sedangkan T atau tingginya itu sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu untuk mencari luas permukaan, rumusnya adalah Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R kali S. Nah, terlebih dahulu kita menghitung yaitu 22/7. Mengapa 22/7? Karena Pi adalah 22/7 atau 3,14. Tetapi kita menggunakan 22/7 ini agar kita mudah menghitungnya. Dikali 7 dikali 7 karena R-nya adalah 7. Sekarang kita pindah ke materi